Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآية. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus para pengurus Yayasan Masjid Darul Nurul Hikmah, Masjid besar Nurul Hikmah yang megah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berada di sini semuanya. Saya tidak menyebut satu persatu para hadirin yang mulia, para asatidz, para masyayikh, para mahasiswi, maksud saya santri dan santriwan yang tadi telah bersalawat yang luar biasa bagi kita semua. Saya pertama-tama Persatuan Guru Pak Kiai malam ini mendapatkan kehormatan yang luar biasa untuk kembali lagi ke sini, karena saya punya kenangan waktu musibah yang melanda kita pertengahan 2018 yang lalu. Saya banyak sekali di sini, termasuk menginap. Ketika masyarakat kita banyak yang tinggal di tenda-tenda, termasuk Pak Bupati kita waktu itu juga rumahnya berantakan, kantornya juga berantakan. Banyak kenangan, termasuk juga berkoordinasi dengan sahabat-sahabat kita yang menyumbang untuk berdirinya masjid kita yang megah ini. Alhamdulillah. Saya punya banyak kenangan karena pada hari-hari itu ada perasaan pastilah Allah akan memberikan pelajaran yang besar kepada kita dari setiap adanya kejadian-kejadian di sekitar kita. Karena itulah tadi korek kita yang sangat luar biasa menyampaikan kepada kita satu ayat yang penting dari ayat Al-Quran tentang satu sosok yang disebut sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, dan pada saat dia tidur. Tidak ada waktunya yang kosong, melainkan untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyahnya maupun ayat-ayat kauniyah, baik ayat-ayat yang difirmankannya maupun ayat-ayat yang terhampar luas di sekitar kita, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai ada yang angkat tangan. Itu ciri-ciri apa tadi?
inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Orang yang berpikir, kita semua sebagai umat Islam harus menjadi apa? Ulul albab. Pikirannya dipakai, jangan berhenti berpikir. Makanya kan kalau kita baca struktur dari perintah Allah kepada umat manusia, Allah mulai dengan Iqra. Perintah pertama langit kepada bumi adalah Iqra. Artinya apa? Bacalah. Kita semua ini disuruh membaca, itu yang penting. Tidak boleh ada di antara kita yang buta huruf. Ada yang masih buta huruf nggak? Ada yang bilang ada ya. Kalau yang buta huruf ditolak ya kalau ngelamar ya. Jangan terima yang buta huruf. Karena perintah langit yang pertama kepada bumi adalah Iqra, baca. Dari membaca itulah lahir struktur pikiran, yaitu pemahaman. Pemahaman sebagai sumber pengetahuan. Tetapi pemahaman itu melekat dalam hati sebagai sumber keyakinan. Itulah sebabnya kalau kita membaca bagaimana akidah diterapkan sebagai struktur pengetahuan umat Islam, dimulai dengan ikrar, tasdiq bil qalb, dibenarkan oleh hati, lalu dikatakan dengan mantap oleh pikirannya, lalu kemudian wa'amalun bil arkan, dikerjakan di dalam hidupnya sehari-hari. Seorang muslim itu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang keluar dari mulutnya, dan apa yang dikerjakan pasti konsisten. Kalau tidak, itu ciri orang-orang munafik. Tidak boleh. Seorang muslim, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dikatakan oleh mulutnya, dan apa yang dikerjakan, itu harus konsisten. Makanya Allah tadi memulai dengan membaca perintah langit pertama kepada kita. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang harus dibaca hari-hari ini. Saya ingin secara khusus ini, Pak Ketua, sedikit mengomentari tentang kabupaten termuda kita ini. Ya, Pak Oji ini termuda ya. Kabupaten termuda kita ini. Karena kita baru. Penduduk sekitar 200 ribuan lebih. Kita baru. Kalau berbicara tentang fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dengan kabupaten lain untuk menjadi lebih baik. Tetapi dalam struktur yang ada, tadinya KLU itu sangat diharapkan sebagai wilayah wisata. Karena KLU adalah sepotong tanah yang terindah khususnya di Nusa Tenggara Barat. Makanya diharapkanlah KLU ini nanti menjadi daerah wisata. Saya ingin mengomentari sedikit karena banyak masyarakat kita yang ragu dengan para wisata. Wisata itu adalah kewajiban, bepergian adalah sunnah. Kita disuruh berperjalanan. Ya, siapa yang keluar dari kampung halamannya, kata Imam Syafi'i, pasti dia akan mendapatkan kemajuan. Pada dasarnya bepergian adalah sunnah. Sekarang kalau orang datang, kita menjadi penerima tamu. Dan sebaik-baik kita adalah yang menerima tamu dengan baik. Bagaimana itunya hadisnya itu? Oh gitu. Ya, anjuran untuk menghormati tamu. Falyukrim dhaifa. Terima tamu. Nah, ilmu terima tamu itu ada. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bepergian berdatangan ini perlu mengenal siapa kita. Bahwa kita adalah
basisnya umat Islam yang baik, yang rahmah, yang menjadi rahmat seru sekalian alam. Ini harus kita sampaikan. Ini harus menjadi misi kita. Sekarang ini banyak kesalahpahaman terhadap umat Islam. Itu sebabnya KLU khususnya karena wilayahnya yang indah, ada banyak tamu yang datang ke sini dan kita diperintahkan untuk menghormati tamu. Maka kita akan mengajak tamu kita dalam situasi yang sebaik-baiknya sehingga mereka mencintai tidak saja tanah kita, tapi juga mencintai agama kita. Tidak salah paham kepada agama kita. Itu sebabnya masjid harus dikembangkan, tidak saja sebagai tempat kita untuk ibadah mahdoh, tapi juga harus menjadi pusat penerangan agama Islam. Karena itu harus banyak talenta yang kita pelajari dari masjid. Kemarin sebelum malam ini saya ada kesempatan berkeliling di kawasan Pemenang ini, lalu ke bawah. Rupanya masjid ini 2 lantai, di bawahnya juga ada tempat yang saya bertemu dengan anak-anak muda di sana. Saya katakan kepada mereka, jadikanlah masjid sebagai tempat belajar. Karena tidak ada tempat belajar yang terbaik kecuali masjid kita. Belajar bahasa, belajar berbicara, ikut kurikulum Nabi. Bagaimana Rasul menjadi Nabi, itu ada kurikulumnya. Salah satunya adalah fasih berbicara. Ya anak-anak muda teman-teman, fasih berbicara. Semua bahasa bila perlu. Saya ada sahabat saya yang baru saja meninggalkan kita karena corona kemarin di Madura, namanya Lora Thohir. Lora Thohir mengajarkan santri-santrinya semua bahasa. Saya kaget sekali. Karena saya mengerti beberapa bahasa, lalu saya disuruh menguji santri-santrinya. Masya Allah, mereka berbahasa Rusia, mereka berbahasa Cina, mereka berbahasa Arab tentunya, mereka berbahasa Jepang, mereka berbahasa Korea. Sehingga nanti dari santri-santriwati kita ini nanti akan datang penyiaran dan penerangan agama Islam, karena banyak yang menunggu. Contohnya, ini sebagai penutup karena waktu kita nggak banyak. Daerah wisata itu Bapak Ibu sekalian harus bersih. Dan sekarang ini ideologi dunia itu adalah menghadapi yang disebut sebagai global warming, pemanasan global, climate change, perubahan iklim. Di mana-mana terjadi bencana karena ulah tangan manusia. Dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Dan kepada mereka ditimpakan sesuatu yang menyebabkan mereka kembali kepada Allah. Kita jangan mengira gempa, banjir, dan yang lain-lain bukan karena ulah tangan kita, itu karena ulah tangan manusia. Kabupaten Lombok Utara saya inginkan ke depan menjadi tempat introspeksi global supaya kita tidak merusak lingkungan. Kita ingin mengembangkan yang wisata yang disebut dengan green tourism, wisata hijau. Bapak Ibu sekalian, saya ini kalau liburan didikte oleh istri saya karena kesibukan untuk kita, tapi liburan istri yang atur.
Karena ibu-ibu ini kalau kita nggak kasih kesempatan untuk ngatur kita, bahaya kita, Pak. Betul apa betul, Ibu? Lihat gampang. Tiba-tiba saya diajak oleh beliau, Abah, manggilnya saya Abah, kita pergi wisata halal ke Jepang. Kaget saya. Wisata halal kok ke Jepang? Wisata halal harusnya ke Lombok Utara. Enggak, dia bilang ini ada. Pergilah saya sama keluarga. Masya Allah. Dunia sekarang ini mulai sadar bahwa yang disebut halal itu adalah green economy, green tourism, yang hijau. Caranya adalah orang jangan merusak tubuhnya, orang jangan merusak alam, orang jangan merusak lingkungan, orang menjaga kebersihan. Itulah yang disebut sebagai halal tourism. Maka dari kita ini, kita pelajari. Allah sudah negur kita jangan merusak lingkungan. Kita perbaiki lingkungan Lombok Utara kita ini. Saya percaya karena saya berkali-kali juga pergi ke Gili. Saya bertemu dengan teman-teman pengurus masjid di Gili Trawangan. Saya katakan kepada mereka, tolong jaga pulau ini. Tunjukkan bahwa kalau pulau ini amanahnya ada di tangan kaum muslimin, insya Allah pulau ini jadi pulau baik, pulau yang bersih, pulau yang sehat, sehingga orang terpukau. Begitulah cara kita berdakwah di masa depan. Bapak Ibu sekalian, untuk itulah kita nanti, saya besok pagi juga datang lagi untuk acara serah terimanya, insya Allah. Kita mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita yang membangunkan tempat ini bagi kita, sehingga ini bisa menjadi pusat kegiatan umat dan pusat pengabaran dan pendidikan Islam, yang insya Allah generasi-generasi Kabupaten Lombok Utara ini, kaum muslimin dan muslimat di Lombok Utara ini akan menjadi pemegang amanah Khalifatullah fil ardh, yang memegang amanah untuk memakmurkan sepotong keindahan yang Allah turunkan ke muka bumi bernama Kabupaten Lombok Utara ini. Sanggup jadi yang bersih? Sanggup jaga amanah? Insya Allah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia kita dan diberikan keberkahan sisa umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.